Selamat pagi sahabat sehat RSUD Banyumas. Ketemu lagi dalam acara Dopokan Putri Domas. Dopokan seputar materi informasi dokter dan orang-orang mumpuni di RSUD Banyumas. Tahun baru, resolusi baru. Semoga sahabat sehat semua tahun ini dalam kondisi sehat selalu dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, untuk menjaga tubuh yang sehat, salah satunya dapat kita peroleh dari makanan bergizi. Ngomong-ngomong tentang gizi dan makanan, tentunya sahabat sehat semua tahu ya, 25 Januari yang lalu kita peringati sebagai Hari Gizi Nasional. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dengan narasumber hebat kita, Mbak Lisa Fianti, SSTRD. Beliau adalah dietitian di RSUD Banyumas. Dan perkenalkan, saya Riani Uli Ratnawati yang akan memandu acara Dopokan kali ini. Selamat pagi Mbak Lisa, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak Uli, alhamdulillah sehat, baik, dan semangat. Ya, sepertinya cerah sekali hari ini ya Mbak ya? Ya, betul, seperti cuaca hari ini, cerah. Syukurlah. Sahabat sehat, seperti yang telah disampaikan Kementerian Kesehatan, tema Hari Gizi Nasional kali ini yaitu memilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Dengan slogan, makanan bergizi, keluarga sehat. Tentunya, kita berharap melalui momen ini, seluruh pemangku kepentingan yang berperan di bidangnya masing-masing menggerakkan masyarakat agar dapat memilih makanan gizi seimbang untuk mewujudkan generasi emas Indonesia. Nah, bagaimana nih peran kita Mbak Lisa sebagai sebuah instansi ya, khususnya sebagai rumah sakit terhadap momen Hari Gizi Nasional ini? Terima kasih Mbak Uli, baik Mbak Uli. Jadi terkait dengan Hari Gizi Nasional tahun ini, kita sebagai rumah sakit ya, tentu memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung dan menyukseskan kegiatan Hari Gizi Nasional yang tahun ini adalah mengangkat tema pilih makanan yang bergizi untuk keluarga sehat. Nah, rumah sakit selain memberikan pelayanan kesehatan, tentunya juga memberikan edukasi. Dalam hal ini salah satu cara untuk mensukseskan Hari Gizi Nasional yaitu melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, dalam hal ini edukasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk edukasi ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok ya. Jadi secara individu tentunya kita sudah sering atau sudah memang sebuah kewajiban kita, kerjaan kita sehari-hari itu melakukan edukasi ke pasien rawat inap ya secara individu. Kemudian untuk rawat jalan juga kita sudah melaksanakan ya. Nah, untuk edukasi secara kelompok kita bisa melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluhan ini juga sebenarnya sudah dilakukan, sudah rutin ya. Di sini dipandegani oleh Promkes Rumah Sakit Banyumas terkait dengan kegiatan sosialisasi, kemudian juga mengedukasi pengunjung rumah sakit, kemudian pasien rawat jalan secara berkelompok. Selain itu, kita juga bisa mengedukasi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang biasa rumah sakit lakukan, diantaranya penyuluhan masyarakat dalam momen-momen tertentu, misalkan bakti sosial ya. Nah, selain itu yang tidak kalah pentingnya juga yang sekarang itu harus dilakukan yaitu edukasi melalui media sosial ya. Tentu nggak asing ya Mbak Uli ya, media sosial yang sekarang memang cepat untuk menyebarkan informasi, kita upayakan untuk dimanfaatkan yaitu melalui medsos yang ada di sekarang ini. Rumah Sakit Banyumas memiliki beberapa medsos, diantaranya Instagram, kemudian Facebook dan sebagainya ya. Selain itu juga bisa dilakukan edukasi itu melalui ruang tunggu dengan video-video edukasi yang bisa diputar pada saat pasien itu menunggu pelayanan di Rumah Sakit Banyumas ya. Jadi dengan hal ini selain dari
rumah sakit itu fungsinya memberi pelayanan kesehatan, tentunya juga punya kewajiban untuk mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat mempunyai wawasan baik terhadap pola makan yang seimbang, bergizi, sehingga keluarga sehat ya. Kemudian kita juga sebagai rumah sakit bisa merubah perilaku secara umum masyarakat ya, sehingga sesuai dengan harapan kita terwujudnya generasi emas yang produktif tentunya. Seperti itu Mbak Uli. Oh begitu ya Mbak Lisa ya. Jadi banyak sekali ya peran rumah sakit tentunya ya di Hari Gizi Nasional ini. Oke, lalu memberi pelayanan kesehatan. Oh iya. Sarana edukasi dan merubah perilaku masyarakat. Iya. Lalu bisa dijelaskan nih Mbak tentang pembagian ya untuk kebutuhan gizi masing-masing kelompok gitu, mulai dari bayi, anak-anak, ya remaja sampai lansia. Minta tolong dijelaskan Mbak. Oke, baik Mbak Uli. Dari pertanyaan Mbak Uli tadi ya, untuk setiap kelompok umur memang kebutuhannya beda-beda ya Mbak Uli ya. Jadi setiap individu di keluarga kita tentunya kebutuhan gizinya berbeda, tergantung dari usia, kemudian juga jenis kelamin, aktivitas, kemudian juga kondisi fisiologisnya juga. Nah, untuk pembagiannya tentunya berdasarkan kelompok usia ya. Misalkan untuk usia yang paling kecil ya Mbak Uli, jadi di kelompok bayi yang usianya 0 sampai 12 bulan tentunya itu kebutuhan gizinya tetap lengkap ya, mengandung semua zat gizi. Lah, sumber utamanya adalah ASI eksklusif yang mana harus diberikan sampai dengan umur 6 bulan ya. Kemudian pada 6 bulan itu, masuk 6 bulan bisa diteruskan diberikan MPASI, makanan pendamping ASI yang lengkap juga tentunya ya, komposisinya memenuhi kebutuhan zat gizi, protein, lemak, karbohidrat ya, itu harus dilengkapi ya. Kemudian untuk usia balita ya, untuk usia balita ini juga 1 sampai 5 tahun tentunya juga kebutuhan gizinya tetap diperhatikan, beda tadi ya, kebutuhan gizinya akan berbeda juga karena di sini sangat berperan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan otak ya. Jadi di sini benar-benar harus dipenuhi, jangan sampai terlewat ya. Ini karena di usia balita ini adalah masa-masa emas ya. Kemudian di kelompok usia anak ya, sekitar 6 sampai 13 tahun itu juga sama, tetap harus dipenuhi kebutuhan gizinya anak. Kemudian remaja kan sekitar 13 sampai 18 tahun ya, itu kebutuhan gizi yang diperlukan adalah untuk pertumbuhan, kemudian untuk aktivitas, persiapan. Kalau perempuan dan laki-laki tentunya pada saat usia remaja itu ada persiapan pubertas. Di sini juga harus zat gizi yang sangat penting selain sumber energi, tentunya protein, kemudian karbohidrat, lemak ya. Protein sendiri juga harus dipenuhi secara optimal untuk mencegah terjadinya anemia ya. Anemia biasanya terjadi pada remaja putri ya, itu. Nah, di sini kemudian untuk kelompok selanjutnya kelompok dewasa ya. Kelompok dewasa di sini sekitar usia 19 tahun sampai dengan 59 tahun ya. Itu kemudian juga lansia di atas 60 tahun. Tentu kebutuhan gizinya juga tetap harus diperhatikan. Pokoknya semua kelompok usia kebutuhan gizinya harus diperhatikan. Untuk dewasa dan lansia ini untuk menunjang menjaga kesehatannya, kemudian mencegah penyakit kronis, penyakit degeneratif, kemudian juga untuk lansia mencegah progresivitas penyakit gitu Mbak Uli. Kemudian untuk hal-hal yang harus diperhatikan juga, kebutuhannya nih, poin pentingnya adalah pola makan seimbang
ya. Di sini pola makan seimbang. Nah, untuk poin pentingnya Mbak Uli ya. Jadi untuk panduan asupan makan ini, komposisi makan seimbang, tentunya harus mengacu isi piringku ya. Sudah pernah ya Mbak Uli mendengar ya, isi piringku ya. Isi piringku itu ada beberapa jenis sebenarnya, tergantung kelompok usia ya, sahabat sehat. Jadi untuk kelompok usia anak sampai dengan remaja itu kita mengacu pada isi piringku, yang mana dalam satu piring itu kan bundar ya, kemudian 2/3-nya itu terdiri dari sumber karbohidrat ya. Sumber karbohidrat tentunya sudah tahu ya, ada nasi, kemudian bisa juga ubi gitu ya, kelompok karbohidrat. Kemudian 2/3-nya lagi itu adalah sayuran ya. Sayuran silakan berbagai macam sayur, beragam jenisnya, untuk bisa dilatihkan kepada anak-anak kita, bisa mencoba, kemudian bisa latihan untuk bisa menyukai berbagai macam sayur ya. Itu 2/3-nya. Kemudian 1/6-nya, 1/6-nya itu terdiri dari lauk. Lauk ini bisa lauk hewani. Lauk hewani tentunya sudah tahu, ikan, telur, bisa daging ya, bisa ayam. Kemudian 1/6-nya lagi bisa buah-buahan ya. Oh ya, tadi juga lauk, selain lauk hewani juga ada lauk nabati ya, ada tempe, tahu, sumbernya juga kacang-kacang ya, kacang hijau, kacang tanah, kacang merah, itu juga bisa jadi alternatif sebagai pemenuhan sumber protein nabati ya. Protein secara keseluruhan, diantaranya ada protein hewani dan protein nabati. Kemudian 1/6-nya lagi tuh ada buah-buahan. Buah-buahan juga silakan untuk bisa diberikan secara mungkin bervariasi, agar anak-anak kita tidak monoton harus makan buah ini terus gitu ya. Tentunya buah-buahan yang kita konsumsi silakan sesuai dengan kondisi yang ada, mungkin mudah diperoleh ya itu. Kemudian ada juga piring isi piringku untuk kelompok usia dewasa dan lansia ya. Komposisinya untuk dewasa dan lansia itu ya, piring bundar, kemudian setengahnya terdiri dari sayur dan buah ya. Kemudian 1/4-nya adalah lauk hewani, lauk nabati ya. Kemudian 1/4-nya lagi makanan pokok ya, makanan pokok tadi yang sudah disebutkan, bisa nasi, bisa ubi gitu, kentang ya. Tadi lauknya yang 1/4, komposisi yang 1/4 itu bisa lauk hewani, lauk nabati, atau lauk hewani saja, atau bisa kombinasi dua-duanya seperti itu ya. Jadi dengan melihat komposisi isi piringku, tentunya harapannya sebagai panduan bagi kita, bagi masyarakat, untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi yang lengkap dan seimbang. Seperti itu Mbak Uli. Oh, jadi tiap kita itu memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda ya Mbak ya, tentunya ya. Oke, lalu nih Mbak, untuk lansia sendiri, bagaimana lansia memenuhi kebutuhan gizinya? Kan gak jarang ya lansia memiliki masalah kesehatan, misalnya seperti giginya tidak lengkap atau terbatasnya gerak gitu. Bagaimana Mbak untuk memenuhinya? Oke. Jadi ya, memang usia lansia ini kan usia yang sudah memang terjadi penurunan fungsi ya Mbak. Jadi fungsi mengunyah tentunya juga sudah berkurang ya. Giginya tinggal 2 ya, atau mungkin juga sudah memakai gigi palsu juga ada. Kalau ada yang memakai gigi palsu, tentunya itu memudahkan untuk bisa mengunyah. Jadi pada usia lansia ini memang ada terjadi penurunan fungsi-fungsi organ tubuh, kemudian juga ada keterbatasan mobilisasi ya tadi ya. Berarti yang tentunya ketika ada lansia yang ada hambatan terkait dengan proses mengunyah, itu kita bisa tetap memenuhi kebutuhan gizinya ya. Kita menyesuaikan ini teksturnya, tekstur makanan yang disediakan ya, yang disajikan, kita sesuaikan dengan kemampuan lansia tersebut ya. Kemudian tadi
Jadi misalkan kalau makan yang nasi nggak mampu ngunyahnya ya, bisa diganti makanan lunak. Itu terkait tekstur ya. Lunak misalkan nasi tim, kemudian bisa bubur ya, bisa juga makanan saring ya, bubur saring ya. Kalau biasanya di kita tuh bubur sumsum ya. Kemudian juga sesuaikan tekstur lauk juga, misalkan lauknya kalau yang ikan agak lembut ya ikan. Kemudian kalau yang ayam daging itu biasanya harus dimodifikasi dengan dicincang misalkan ya, dicincang sehingga bisa untuk memudahkan para lansia bisa mengunyahnya. Kemudian juga tentu selain memang komposisinya harus lengkap sesuai dengan tadi isi piringku, variasi makanannya harus dibuat semenarik mungkin agar lansia ini bisa konsumsi dengan selera yang meningkat gitu ya. Tentunya harus lebih bervariasi. Kemudian kalau terkait dengan potongan ya, itu juga bisa dibikin. Kalau buah-buahan yang teksturnya udah lembut sih mungkin nggak ada masalah, kayak alpukat, pisang, pepaya nggak ada masalah. Tapi ketika buah-buahan itu teksturnya agak keras seperti apel, kemudian pir, bisa dipotong kecil-kecil ya, jadi memudahkan juga untuk dikonsumsi. Bisa juga dibuat ini di jus atau bikin smoothies ya, itu kan tinggal modifikasi menjadi kayak makanan cair ya, tinggal sedot, tinggal dipakai sendok gitu. Itu bisa memudahkan sehingga kebutuhan lansia itu tetap bisa dipenuhi, sahabat sehat. Jangan menjadi hambatan ya. Jadi kitanya sebagai pendamping para lansia itu lebih bisa mempunyai inovasi ya, sahabat sehat ya. Kemudian tadi terkait dengan lansia yang harus diberikan pendampingan karena mobilisasinya sudah terbatas, itu bisa juga diberikan pendampingan misalkan terdapat kesulitan memegang sendok ya, pada pasien-pasien tertentu biasanya ada yang tremor gitu ya, nggak bisa megang sendok, itu bisa juga disuapin. Itu adalah upaya pendampingan agar terpenuhi kebutuhan gizinya, disuapin ya sama keluarganya. Kemudian juga bisa ketika keluarganya tidak bisa mendampingi 24 jam, siapkan snack-snack yang lembut ya, seperti puding, bisa bubur kacang hijau, bisa yang lain ya. Itu didekatkan ininya, kondisinya apa, posisi peletakannya, misalkan piringnya, gelasnya, wadahnya gitu didekatkan dengan lansia yang memang pada saat itu posisinya berada di mana gitu ya, sehingga ketika keluarga yang mendampingi itu tidak ada, kan para lansia itu bisa mengambil makanan dekat jangkauan. Seperti itu Mbak Uli. Jadi dengan modifikasi makan, tekstur makanan, variasi, kemudian pendampingan yang optimal, tentunya para lansia ini tetap bisa terpenuhi kebutuhan gizinya secara optimal dan kualitas hidup lansia juga lebih meningkat. Ya begitu. Iya ya. Kalau untuk porsinya, porsi kecil sering juga penting ya? Iya betul. Porsinya juga tadi ya, porsi kecil sering 5-6 kali dalam sehari. Kemudian juga suasana yang nyaman juga penting ini. Kadang-kadang kan kita keluarga ada yang kurang sabar ya menghadapi orang tua yang mungkin banyak maunya atau mungkin juga cerewet gitu. Tapi itu kita harus tetap memberikan suasana yang nyaman pada lansia ketika memberikan pendampingan pada saat makan ya, agar para lansia itu merasa nyaman, tidak terburu-buru ya. Itu perlu dilakukan. Jadi suasana juga penting sekali sehingga para lansia juga merasa nyaman dan pada akhirnya kan kondisi lansia ini tetap bisa berkualitas juga ya hidupnya. Ya, jadi terpenuhi ya kebutuhan gizinya Mbak ya. Betul. Begitu ya. Tadi ini kan bahas tentang lansia sehat ya Mbak ya. Nah, bagaimana untuk mereka yang punya masalah kesehatan lain seperti memiliki penyakit degeneratif untuk memenuhi kebutuhan gizinya? Itu memang lebih kompleks ya, untuk kebutuhannya secara individu harus memperhatikan kondisi medisnya masing-masing ya. Lah, untuk kondisi medis ini pasien
diharapkan kontrol rutin ke dokternya, kemudian juga minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter, kemudian juga bisa melakukan konsultasi gizi ya ke ahli gizi, kemudian ke ahli gizi di rumah sakit. Kemudian juga yang perlu kita perhatikan di sini tergantung jenis penyakit yang menyertainya. Jadi pola makan tetap harus seimbang dan terpenuhi sesuai dengan kondisi penyakit tertentu. Misalkan pada lansia yang sudah ada penyakit diabetes, kemudian hipertensi, kemudian mungkin ada yang sudah ada gangguan ginjal, kemudian osteoporosis, itu juga ada penekanan di hal-hal tertentu ya. Misalkan di pasien lansia dengan diabetes tentunya harus ada komposisi makan tepat jenisnya, kemudian jumlahnya, jadwalnya harus teratur ya. Kemudian juga untuk pasien yang ada hipertensi tentunya nanti ada pembatasan natrium ya. Kemudian untuk pasien dengan mungkin ada yang kolesterolnya tinggi gitu, ada pembatasan lemak. Kemudian juga yang pasien tentunya lansia seringkali memang ada osteoporosis ya, itu juga bisa memperhatikan pemenuhan kebutuhan kalsium, vitamin D ya. Nah, untuk bisa diperhatikan komposisi gizi secara individunya, karena ini ada masalah medisnya yang kompleks itu, tentu kita arahkan bisa ke ahli gizi agar bisa benar-benar terprogram ya untuk kebutuhan gizi seharinya, kebutuhannya berapa, sehingga nanti lansia ini tetap bisa optimal meskipun sudah memiliki gangguan secara medis misalkan, atau ada kondisi-kondisi yang penyakit degeneratif itu. Jadi ya, selain kontrol atau periksa dokter dan obat ya Mbak ya, konsultasi diet ternyata juga sangat penting ya untuk membantu menangani kebutuhan para lansia yang memiliki penyakit degeneratif ya Mbak ya. Oke, lalu sekarang terkait dengan aktivitas fisik Mbak, bagaimana para lansia ini agar bisa selalu fit, bugar, dan sehat? Iya, oke. Baik, untuk lansia ini juga tetap bisa melakukan aktivitas fisik agar kondisinya tetap bugar dan fit. Namun sebelum itu, jika lansia ini memiliki kondisi tertentu, misalkan ada penyakit hipertensi atau jantung, tentunya harus konsultasi dulu ya, atau penyakit lain ya yang memang harus diperhatikan aktivitasnya, harus konsultasi dulu ke dokternya ya. Kemudian nanti jenis aktivitasnya apa itu ya. Secara umum kalau lansia yang tidak ada masalah gerak gitu ya, bisa melakukan aktivitas rutin ya setiap hari, misalkan senam lansia atau juga senam-senam aerobik yang ringan, jalan kaki ya, kemudian juga mungkin berenang kalau yang bisa berenang ya, itu bisa dilakukan rutin setiap hari, atau bersepeda ya, bersepeda statis atau yang mungkin bersepeda keliling lingkungan juga bisa dilakukan. Durasinya sekitar 30 menit dalam sehari, bisa dilakukan selama dalam seminggu itu 3-5 kali ya. Jadi total aktivitas yang disarankan sekitar 150 menit dalam seminggu ya, sahabat sehat. Kemudian jika pasien ini, jika lansia ini ada keterbatasan gerak, misalkan ada di kursi roda, kemudian juga berbaring, itu tetap bisa melakukan aktivitas fisik, misalkan tetap ada gerakan-gerakan yang dilakukan berada di kursi roda ya. Kemudian jika pasien itu atau lansia tersebut ada gangguan jalan, bisa juga latihan keseimbangan, misalkan dengan menggunakan walker, dibantu walker ya, atau bisa dilakukan ada pendampingan dari orang yang sehat atau keluarganya. Kemudian juga yang berbaring itu juga tetap bisa ada gerakan yang pasif ya, miring kanan kiri, kemudian tangan diangkat, kaki gitu, latihan gerak.
Jadi semua itu tetap bisa dilakukan, sehingga dengan melakukan aktivitas fisik ini para lansia tetap bisa diharapkan tetap dalam kondisi yang bugar dan fit, seperti itu Mbak. Gitu. Oh iya, jadi meskipun lansia tetap bisa ya beraktivitas meskipun ringan ya Mbak Lisa ya. Wah, cukup seru ya Dopokan dengan Mbak Lisa kali ini. Tentunya informasi tersebut akan sangat bermanfaat untuk sahabat sehat RSUD Banyumas. Kita dapat simpulkan ya sahabat sehat, bahwa pemenuhan gizi seimbang itu sangat penting, mulai dari bayi sampai lansia. Untuk lansia dianjurkan mengkonsumsi makanan yang mudah cerna, porsi kecil dan sering, serta melakukan aktivitas ringan setiap harinya. Untuk lansia dengan penyakit degeneratif, penting melakukan kontrol rutin ke dokter, mengkonsumsi obat sesuai resep dan anjuran dari dokter, dan yang tidak kalah penting melakukan konsultasi diet dengan ahli gizi. Di sini rumah sakit juga sangat berperan penting ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi gizi seimbang. Baiklah sahabat sehat RSUD Banyumas, terima kasih telah mengikuti acara Dopokan Putri Domas untuk hari ini. Nantikan acara Putri Domas selanjutnya dengan narasumber dan materi menarik lainnya. Jika sahabat sehat ingin memberikan usulan terkait tema untuk acara Dopokan selanjutnya, silakan ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe media sosial RSUD Banyumas. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan kami ucapkan terima kasih. Salam sehat. Selamat pagi.